Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama antara Baim Wong dan juga Paula, walaupun sudah resmi bercerai, tetapi ada beberapa hal yang sekarang menjadi perdebatan di masyarakat, termasuk juga di sosial media. Salah satu hal yang membuat aku juga sangat kaget, miris, dan juga prihatin terkait dengan media sekarang banyak sekali membahas terkait dengan statement dari kuasa hukumnya Baim Wong yang bilang bahwa Paula itu saat ini sedang menderita penyakit yang kritis yang tidak bisa disembuhkan. Nah, sekarang kita akan baca nih, ada banyak yang beredar yang diduga ini adalah salah satu salinan hasil putusan sidang mereka. Kasihan sebenarnya, cuman apakah ini benar atau tidak? Karena Paula pun hari ini juga sudah memberikan keterangan terbaru. Kita bahas dulu yang beredar pertama, teman-teman. Cuplikannya, potongannya begini. Menimbang bahwa pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari Rumah Sakit Keramat 128 yang menyatakan Dr. Profesor Zubairi Jurban tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit dan bahwa ada perjanjian dengan pasien serta keterangan saksi Teku Zaki Anwar dan Putri Nurizki Mayang binti Joni Jailani mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif. Penyakit yang ada 3 huruf, teman-teman. Sebenarnya kita bahas dulu terlepas ini benar atau salah ya. Penyakit yang disebutkan di sini yang 3 huruf tersebut itu sebenarnya kita lihat sekarang sudah nggak lagi mematikan ya. Karena dibandingkan dengan penyakit diabetes tuh jauh lebih parah. Kalau yang memiliki penyakit ini itu tidak segampang itu tertular. Cuma kan stigmanya di masyarakat masih tinggi banget, masih buruk banget ya. Ada yang bilang nanti kena nyamuk, nanti noda merahnya kena ke sana bisa ketularan dan sebagainya. Padahal nggak sama sekali. Jadi kalau dia mengkonsumsi obat tertentu bisa tiap hari itu nggak bakal menularkan. Bahkan mohon maaf nih, seandainya ada hubungan suami istri pun asal dilakukan dengan cara yang benar itu pun tidak akan menular sebenarnya. Cuman karena stigmanya gitu loh yang negatif dan ini berhubungan juga dengan hal-hal yang takutnya malah nggak berhubungan dengan kasusnya. Aku prihatin ya kalau memang betul ini adalah beneran. Harusnya nggak boleh juga disebarkan sih. Untuk bagian ini aku sangat prihatin ya. Oke, itu adalah bagian yang pertama, teman-teman. Nah, Hotman Paris pun juga sangat membela Paula ya di beberapa statement terakhir. Dia ngebelanya adalah terkait dengan isu perselingkuhan. Hotman kan selalu bilang bahwa mana buktinya gitu. Karena di catatannya Hotman Paris di sini yang diposting di Instagramnya teman-teman, memang buktinya apa? Kok bisa juru bicara pengadilan agama tersebut mengkategorikan bahwa telah terjadi hal tersebut, terus juga ada orang ketiga. Terus gini katanya Hotman. Pagi Bang Hotman katanya, bukti selingkuh tidak ada bang, bukti CCTV di rumah sedang ngobrol, ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak dikunci. Nah, memang ini secara logika akan ada sudut pandang yang berbeda. Mungkin bagi orang-orang yang tinggalnya jauh dari kota, melihat kejadian seperti ini ada satu perempuan dan laki-laki berada di kamar berduaan, kesannya hal-hal negatif. Tetapi secara pribadi aku juga punya banyak teman-teman karena kan tinggal di kota besar, relatively different gitu ya. Ada cowok sama cewek di kamar, ya udah nggak ngapa-ngapain, cuman ngobrol, cuman diskusi dan sebagainya. Itu memang ada teman-teman. Ini dikategorikan adalah lemah. Cuman aku yakin sampai hakim memiliki keyakinan ini pasti ada komponen-komponen lainnya. Kan ada percakapan, ada rekaman suara yang juga sudah beredar begitu teman-teman. Nah sekarang ini adalah mereka sedang berkompetisi sepertinya memenangkan hati publik. Karena antara Baim Wong dan juga Paula ini sama-sama public figure. Kalian tahu di Indonesia itu untuk menjadi seorang public figure, apalagi berhubungan dengan pekerjaan, ada banyak pekerjaan, terutama di public figure di Indonesia, itu yang membutuhkan nama baik. Aku yakin ya, kayaknya Paula ini ada banyak kerugian ekonomi. Baim pun juga sama. Mungkin ada mau di-endorse beberapa produk atau menjadi brand ambassador, itu dibatalkan atau ditunda gara-gara
wah ada kasus ini nih Mbak Paula, kita tahan dulu ya kerjasamanya. Begitupun juga Baim. Patternnya adalah di awal-awal Baim yang paling banyak dirugikan karena dikatain pelit lah, suami yang memisahkan anak-anak dengan ibunya lah, A, B, C, dan D. Nah sekarang ini seimbang. Yang mendukung Baim juga banyak, yang mendukung Paula juga banyak, begitu. Nah kemudian ada beberapa statement yang disampaikan Paula dalam wawancaranya hari ini, itu dijelaskan terkait dengan isu orang ketiga tersebut. Katanya, itu tidaklah benar. Saya itu di kamar cuma curhat dan minta pendapat aja. Itu adalah yang berasal dari CCTV. Waktu ngobrol sama Deddy Kobuser ya, memang ngobrolin apa sih kok di kamar sampai sebegitunya? Dia bilang adalah, saya curhat itu karena nggak bisa menghandle suami saya. Ada permasalahan begitu. Dan sosok pria tersebut memang adalah sahabatnya dari Baim dan katanya sudah tinggal di situ sudah lama karena juga undangan dari Baim gitu ya, dan mereka itu sudah terbiasa saling curhat satu sama lainnya begitu. Terus dia juga bilang bahwa saya dengan istri pihak ketiga tersebut pun juga teman baik. Jadi setiap kali saya ngobrol chattingan, istrinya pun juga tahu. Bahkan Paula bilang saat ini mereka tidak bercerai dan masih baik-baik saja. Ya, alibi-alibi dari Paula ini tidak menjamin mematahkan semua dugaan-dugaan yang disampaikan dari Baim. Tidak ya, karena ini adalah sifatnya subjektif, bukan fakta yang tidak terbantahkan. Bisa aja misalnya gini, katanya Paula kan mereka pun tidak bercerai. Banyak di Indonesia orang itu memilih untuk tidak bercerai gara-gara banyak-banyaklah apa faktornya, masalah ekonomi, nama baik dan sebagainya. Itu banyak teman-teman. Coba kita simak cuplikannya waktu diwawancara dengan Deddy Kobuser, teman-teman. Ketiga ini, itu saya berhubungan baik, berteman baik, dan juga bersama istrinya. Jadi, memang percakapan itu biasanya atau curhat itu bertiga gitu loh. Istrinya juga tahu gitu, bahwa mereka berteman juga sudah lama. Jadi, itu sih. Dan pihak ketiga ini dengan istrinya tidak cerai kan? Tidak. Ya, memang tidak ada apa-apa, tidak cerai. Nah, kita berteman aja. Iya, masih teman. Tidak bercerai. Sekali lagi itu bukan jaminan. Cuman dari beberapa poin yang kita lihat juga sudah muncul di media, ada rekaman-rekaman Paula mengakui salah dan sebagainya. Bahkan dalam wawancara ini Paula juga bilang bahwa sebenarnya kalau secara nggak langsung ya, karena Deddy kan memancing gitu. Kalau untuk merubah posisi sekarang ini, sebenarnya kamu punya pelurunya kan ya? Ya, secara tersirat mereka mengatakan bisa aja sebenarnya, cuman dia tidak mau membuat anak-anaknya terluka, karena bagaimanapun juga Baim adalah bapaknya. Itu adalah interpretasiku teman-teman. Cuman agak sulit buat dipercaya begitu aja, karena proses persidangannya juga sudah berkali-kali dan juga ada sejumlah bukti yang dihadirkan di situ. Nah, kemudian Hotman Paris bagaimana reaksinya? Dia bilang sih kan sekarang yang diperjuangkan adalah kayak nama baik ya. Makanya menurut Hotman Paris ini ada ketidakwajaran dan tidak masuk akal dalam dunia hukum yang saya itu selalu bersuara termasuk dalam kasusnya Paula ini. Dia bilang juru bicara dari Pengadilan Agama menjelaskan dengan detail bahwa Paula itu adalah istri durhaka dan ada pihak ketiga, seharusnya tidak dilakukan. Harus dibuktikan adanya hubungan yang seperti itu, hubungan yang nggak cuma sekedar ngobrol tapi lebih dari itu. Mengumumkan ke publik adalah salah total dan harusnya Paula melaporkan ke Dewan Pengawas Agung untuk juru bicaranya, bukan lagi ke Komisi Yudisial. Gini, ini cuplikan dari Hotman Paris menyatakan hal tersebut, teman-teman. Gugatan cerai terhadap Paula dikabulkan dengan alasan katanya Paula itu istri durhaka dan ada pihak ketiga. Nah, itu dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Hanya ada alasan berzina. Jadi harus ada alasan yang berzina tersebut, teman-teman. Cuman agak unik juga ya, karena kan alat bukti itu ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tidak harus serta-merta ada orang yang melihatnya kan. Ada CCTV nggak? Ada saksi yang melihatnya nggak? Atau mungkin cuma gejala-gejala aja. Ada penuh faktor subjektivitas di sini.
Hotman Paris pun memposting terkait dengan pasal tersebut yang baru aja disampaikan. Ini pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan. Oke, yang lain-lainnya ini tidak ada sih yang berhubungan dengan mereka. Lebih banyak konteksnya adalah yang sini. Karena kalau yang kedua kan meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, terus juga mendapat hukuman penjara 5 tahun, tidak ada. Poin-poinnya memang lebih ke poin yang A tersebut. Nah, pembuktiannya itu seperti apa? Nah, ini yang digarisbawahi menurut mereka itu terlalu lemah pembuktiannya. Ya, kalian tahu ya, pada saat hakim sudah memutuskan itu ya, mereka boleh memutuskan dengan satu alat bukti aja, tapi dengan keyakinannya. Dan keyakinan itu adalah faktor yang subjektif. Hotman Paris di sini menjelaskan ada 3 bukti hal tersebut yang harus dipenuhi. 3 bukti perzinahan tersebut. Ini salah satunya, teman-teman. Perzinahan ya, 1 harus ada saksi yang melihat persetubuhan. Okay. 1 ya. Kedua harus ada atau misalnya pengakuan, ya, pengakuan dari si cewek atau si cowok. Ketiga bisa juga sampai menimbulkan kehamilan. Oke, jadi 3 poin tersebut harus ada yang melihat. Terus juga mungkin berbadan 2, ataupun juga pengakuan. Tapi kan hal-hal yang disebutkan tadi misalnya kayak yang pertama gitu kan ya, yang terakhir deh, kayak kehamilan, kan tidak serta-merta melakukan seperti itu lantas kejadian, bisa menggunakan alat macam-macam, dan juga kalian tahu lah, lebih jago gitu. Terus saksi yang melihat langsung, ya nggak juga sih, agak tidak jaminan. Yang kedua adalah terkait dengan bagian pengakuan. Apalagi dalam dunia hukum itu kan, aku sering banget tuh dengar waktu terdakwa itu, waktu jaksa bilang, kami tidak butuh pengakuan Anda gitu. Misalnya jadi terdakwa gitu. Sama juga, hal-hal tersebut juga hal yang subjektif. Jadi ya memang kasus ini masih mengambang, masih sebagian ada yang percaya ke statementnya Baim, ada juga yang percaya ke statementnya Paula. Jadi masih serba salah gitu ya. Nah, hari ini pun juga Baim memposting kemarin ya tepatnya, itu mendatangi makam kedua orang tuanya, dan postingannya ini ngebuat masyarakat juga semakin yakin bahwa Baim pun juga terpukul dalam peristiwa ini. Selamat ulang tahun Mama, aku datang ke sini bawa cerita yang gak bisa aku bagikan ke siapa-siapa. Kalau aku cerita ke orang lain, mereka hanya mendengar. Tapi kalau ke Mama, dulu Mama paham, bahkan sebelum aku bicara. Maaf ya Ma, aku sering pura-pura kuat di hadapan dunia. Tapi di sini, di hadapanmu, aku masih anakmu yang rapuh. Maaf, aku nggak bisa kasih kado selain air mata. Tapi di antara tangisan ini, doaku melangit. Semoga Allah peluk Mama lebih hangat dari yang pernah aku bisa. Semoga Allah memberikan Mama tempat terbaik, surga yang penuh cahaya, sebanding dengan cinta yang pernah Mama kasih ke anak-anak Mama dulu. Satu-satu kita akan menyusul Mama. Kita lewati ujian ini satu-satu dulu ya Ma. Sampai ketemu lagi, kangen banget Ma. Ya, biasanya sih begitu ya. Kalau orang lagi punya masalah, beban berat, ya orang tua pada umumnya adalah menjadi sandarannya. Ya, sekali lagi kedua belah pihak sekarang ini sudah berbuka suara, dan mereka juga sekarang itu sedang memperjuangkan udah bukan lagi tentang anak, tapi tentang klaim-klaim dari masing-masing kubu, karena mereka juga manusia biasa, punya ego, punya harga diri, dan sebagainya. Paula bilang dia memperjuangkan semua ini bukan untuk dirinya, tapi untuk kedua buah hatinya, plus juga ibunya. Karena suka nggak suka, ini sudah menjadi jejak digital, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.